Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiyah At-Tahirah dengan NIM 22 14 02 0112 dari kelas PBAC, mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulheldi MAG. Di sini saya akan membacakan hadis kelima, yaitu tentang anjuran bersiwak. Yang pertama, lafal hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'alal mu'minina wa fi hadisin Zuhair ala ummati bisiwaki inda kulli salah rawahul Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad, Darimi. Yang kedua yaitu terjemahan hadis. Dari Abi Hurairah, meridai Allah akannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau tidak memberatkan atas orang-orang mukmin, dan pada hadis Zuhair atas umatku untuk bersiwak ketika hendak salat atau ketika setiap salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad, dan Darimi. Pembahasan selanjutnya itu adalah tentang mufradat hadis. Hadisu hadis, Abi Hurairah, radhiya meridai Allah, anhu akannya. Hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridai akannya. Anin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata atau bersabda. Hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridai akannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, jikalau, an, bahwa, asyukka, memberatkan, ala, atas, al-mu'minina, orang-orang mukmin. Laula, jikalau tidak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau tidak memberatkan atas orang-orang mukmin, wafi, dan pada hadis Zuhairin, ala, atas, ummati, umatku. Jadi daripada dalam hadis Zuhair itu dikatakan, jikalau tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum, aku akan perintahkan kepada mereka, bisiwaki, untuk bersiwak. Jadi Nabi bersabda, jikalau tidak memberatkan atas umatku, umat Nabi akan memerintahkan untuk bersiwak, indah, ketika, ataupun hendak, kulli, tiap, salatin, salat. Jadi jikalau tidak memberatkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan memerintahkan untuk bersiwak ketika hendak salat. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasai wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Maliki wa Darimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik, dan Darimi. Selanjutnya itu kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak atau anjuran Nabi Muhammad SAW untuk bersiwak. Nabi mengatakan, dengan seandainya tidak memberatkan atas orang-orang mukmin, atau di dalam hadis Zuhair itu atas umatku, maksudnya jikalau tidak akan menyusahkan atau menyulitkan umat Nabi Muhammad, pasti Nabi akan memerintahkan untuk bersiwak atau gosok gigi ketika setiap hendak melaksanakan salat. Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, di mana Nabi mempertimbangkan bahwa jika dia mewajibkan, maka umat Islam akan terberatkan dengan anjuran bersiwak ketika hendak salat. Maka Nabi hanya
menganjurkan saja. Jadi ini adalah sunnah jadinya. Nabi menegaskan bersiwak itu sesuatu yang penting karena itu berguna untuk kebersihan gigi serta mulut. Hadis ini menjelaskan tentang anjuran untuk bersiwak setiap akan sholat. Siwak sendiri adalah alat untuk membersihkan gigi dan mulut yang digunakan oleh warga sekitar negara Arab, Pakistan, India, dan Afrika. Siwak juga itu disebut juga alat untuk membersihkan gigi yang terbuat dari ranting atau batang pohon Salvadora persica. Umumnya siwak itu berwarna coklat berukuran kecil dengan panjang antara 15 sampai 20 cm. Dan juga mempunyai diameter sekitar 1,5 cm. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan bahwasannya siwak merupakan salah satu kegiatan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk bersiwak sebagai upaya untuk membersihkan diri dan menjaga kesehatan, serta bagian dari upaya untuk meningkatkan keimanan seorang muslim. Tata cara bersiwak itu adalah yang pertama dengan berdoa. Imam An-Nawawi mengajarkan lafaz doa bersiwak dalam kitab Al-Azkar sebagai berikut. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah berkahilah diriku melalui siwak ini. Siwak ini wahai zat yang maha pengasih. Yang kedua yaitu dengan cara memegang siwak menggunakan tangan kanan dengan posisi jari kelingking berada di pangkal siwak. Adapun jari telunjuk dan manis berada di atas dan jari jempol berada di posisi atas. Gerakan siwak menggunakan tangan kanan dengan posisi jari kelingking berada di pangkal siwak. Yang ketiga yaitu dengan cara gerakan siwak menggunakan tangan kanan dengan posisi jari kelingking berada di pangkal siwak. Yang keempat yaitu dengan cara gerakan siwak dari deretan gigi atas bagian tengah, yaitu di sini. Kemudian yang bagian kanan, lalu deretan bawah, gigi bagian tengah, bagian kiri, dan terakhir yaitu gigi bawah bagian kiri. Yang kelima yaitu berdoa sesudah siwak. Doanya yaitu Allahumma biyad bihi asnani wasyad bihi lisani wasabbit bihi lihai wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, putihkanlah gigiku, kencangkanlah gusiku, dan tetapkanlah anak lidahku, dan berkahilah aku dengan nikmat di dalam itu semua. Wahai Allah yang maha pengasih. Keutamaan bersiwak. Bersiwak memiliki beberapa keutamaan, yaitu yang pertama, bersiwak dapat membersihkan mulut dan gigi. Yang kedua, membuat Allah reda. Yang ketiga yaitu bersiwak ini disukai Allah dan malaikat pencatat amal. Yang keempat, dapat menyegarkan nafas. Yang kelima, menguatkan gusi. Yang keenam, membuat mulut wangi serta bersih. Yang ketujuh, mengatasi kerusakan gigi. Yang kedelapan, yaitu untuk dapat memperbanyak kebaikan dan sunnah Nabi. Bersiwak sangat dianjurkan, namun ada beberapa kesempatan bersiwak ini hukumnya disunnahkan, yaitu ketika yang pertama, ketika akan mengerjakan salat. Hal ini bersiwak disunnahkan. Yang kedua, ketika akan berwudu. Yang ketiga, ketika akan membaca Al-Quran. Yang keempat, ketika baru bangun tidur. Yang kelima, ketika bau mulut berubah. Jadi, bersiwak ini disudahkan dalam 5 hal tersebut, dalam akan menjalankan salat, akan berwudu, akan membaca Al-Quran, baru bangun tidur, dan ketika bau mulut itu telah berubah. Menurut mazhab Syafi'i,
Setelah tergelincirnya matahari, orang yang berpuasa itu makruh hukumnya untuk bersiwak. Tujuannya tidak lain supaya aroma tidak sedap akibat puasa itu tidak hilang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kaitan hadis dengan pendidikan. Hadis ini berkaitan dengan pendidikan akhlak, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, terkhususnya pada kebersihan pada gigi dan kebersihan diri. Yang kedua, pendidikan. Hadis ini berkaitan dengan pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi agar pendidikan tersebut mengarah pada hal yang positif. Jadi prinsip pendidikan itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di sekitar pendidikan itu. Maksudnya itu pada hadis tadi, Nabi mengatakan jikalau tidak memberatkan atas orang-orang mukmin atau atas umatku. Jadi pendidikan ini memperhatikan kondisi, jadi memperhatikan kondisi umatnya yang akan mengerjakan hal tersebut, apakah itu memberatkan atau tidak. Jadi dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka hadis ini berkaitan dengan pendidikan yang mana ia menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi agar pendidikan tersebut dapat dijalankan dengan hal yang positif dan mengarah pada yang positif. Prinsip pendidikan itu mengutamakan proses, yaitu dengan berangsur-angsur sampai pada tingkat kesempurnaan. Sekalipun itu penting, pelaksanaannya dapat ditunda dulu jika akan menyulitkan. Karena itu, Nabi tidak mewajibkan setiap akan salat, tapi Nabi menganjurkan atau disunahkan. Jadi, sebaik-baiknya pendidikan itu adalah adanya proses terus-menerus, yang dalam proses tersebut peserta didiknya tidak kesulitan atau benar-benar sulit, tapi tetap bergerak sedikit demi sedikit tanpa terasa mereka telah sampai ke tujuan. Jadi pendidikan itu biarlah lambat tetapi ada proses, ada efeknya sampai pada tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kebersihan itu penting, apalagi kebersihan mulut sebagai alat manusia yang paling banyak digunakan untuk berbicara. Setiap muslim itu harus bersih, karena itu dapat dikatakan bahwa salah satu misi penting pendidikan Islam adalah membersihkan serta mensucikan manusia. Dalam pelajaran fikih dapat kita lihat hal-hal terkait dengan tohara atau kebersihan dan kesucian diletakkan di bagian awal. Dan kebersihan itu juga ada katanya an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Setiap muslim dididik oleh agamanya untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Kehadirannya haruslah tidak mengganggu kenyamanan orang lain, apalagi dalam salat. Jika mulut seseorang berbau, tentu keadaannya dapat merusak atau mengganggu salat orang lain, sehingga orang yang salat tersebut tidak khusyuk lagi, terganggu, dan bahkan mungkin akan lupa pada bacaan salatnya. Karena itu kebersihan itu amatlah penting. Dan bersihkan badan sebaik-baiknya sebelum salat, jika perlu dengan mandi. Orang yang banyak makan bawang merah dan bawang putih dilarang oleh Nabi ke masjid sebelum baunya hilang. Jadi dapat disimpulkan di dalam hadis ini siwak itu sangatlah penting, apalagi itu gunanya banyak untuk membersihkan mulut agar orang tidak terganggu oleh kita dan dapat mendapat sunnah Nabi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait hadis kelima, yaitu tentang anjuran Nabi untuk bersiwak ketika hendak salat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.